Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anwar, NIM 1914003, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas PKMI A 2019, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Pengaruh Agama dan Kebudayaan Barat di Indonesia. Pertama, kita ketahui dulu pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan Barat adalah keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian moral, hukum, adat istiadat orang Barat yang telah melebur menjadi kebiasaan baru masyarakat di Indonesia. Nah, budaya Barat ini telah memberikan beberapa dampak negatif khususnya terhadap agama Islam. Dampak negatif yang pertama yaitu keraguan terhadap syariat Islam. Dampak pengaruh penjajahan dari orang Eropa dulu telah mengakibatkan berubahnya pola pikir bangsa Indonesia terhadap penerapan hukum. Bahkan, sebagian masyarakat menganggap hukum syariat adalah hukum yang telah usang dan tidak layak pakai lagi diterapkan di masyarakat Indonesia. Jadi, dampak dari penjajahan dahulu telah menimbulkan pola pikir bangsa Indonesia terhadap penerapan hukum. Mereka beranggapan bahwa hukum syariat itu tidak layak diterapkan di Indonesia dan akhirnya mengadopsi hukum penjajah dan hasilnya adalah pengadopsian hukum penjajah dalam masyarakat Islam yang lebih modern dan terkini atau disebut hukum positif Indonesia. Di Indonesia sendiri, daerah yang masih menerapkan hukum syariat yaitu Aceh Darussalam. Di sana masih menerapkan dengan ketat hukum syariat Islam. Dampak selanjutnya yaitu akidah umat Islam menjadi rusak. Nah, pengaruh dari budaya Barat ini telah menyebabkan rusaknya akidah dan moral masyarakat, khususnya kalangan remaja. Pengaruh dunia hiburan dewasa sangat membahayakan kalangan remaja. Musik-musik dengan lirik-lirik yang sangat mengundang syahwat dilantunkan dengan bebas tanpa sensor dan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Dampak selanjutnya yaitu adanya kehidupan individualis. Pada zaman era globalisasi sekarang ini, kehidupan yang bersifat individualis telah mengakar dan menjadi tradisi dalam jiwa umat Islam, terutama sekali dalam pergaulan remaja sebagai generasi masa kini. Dalam kenyataannya, mereka bebas tanpa menghiraukan norma-norma agama, minum minuman keras, berdiskotik, dan dalam kehidupan sehari-hari tidak menghiraukan norma dan bersifat mementingkan diri sendiri. Jadi mereka ini hidup dalam kemewah-mewahan dan mereka ini beranggapan bahwa dunia ini kekal. Padahal sebenarnya dunia ini hanyalah sementara dan akhirat adalah selamanya. Dampak selanjutnya yaitu adanya pemikiran yang diwarnai oleh sekularisasi. Sekularisasi adalah paham yang menganggap bahwa agama hanya untuk akhirat semata. Sehingga dampak dari penyimpangan ini adalah menyebabkan orang-orang menghalalkan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Jadi mereka ini beranggapan bahwa kita ini hidup di dunia tidak menggunakan agama. Dan agama digunakan hanya di akhirat saja. Nah, ada beberapa perbedaan kebudayaan zaman dahulu dan zaman sekarang di Indonesia. Yang pertama yaitu zaman dahulu. Pada masa orang tua kita dulu, mereka diajari bagaimana bersikap dan bertutur kata. Seperti kebiasaan mencium tangan kepada orang yang lebih tua umurnya dari kita. Hal ini dapat berdampak positif bagi para remaja. Seperti tumbuhnya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua dan kepada sesama remaja lainnya, menjadikan remaja lebih maju dalam berpikir
dan dapat bersikap lebih dewasa karena dari kebiasaan menghormati orang lain. Maka para remaja lebih bisa bersikap lebih dewasa dalam berpikir. Remaja zaman dahulu juga berpakaian dengan sopan. Mereka menutup aurat dan terkesan sopan dan tertutup. Seperti contoh mereka memakai kebaya saat pergi ke sekolah. Sedangkan kebudayaan zaman sekarang berbanding terbalik dengan kebudayaan zaman dahulu. Pada masa sekarang, anak terkesan berani dan melawan orang tua, bahkan pada guru. Budaya sopan santun juga sudah hampir hilang. Seperti yang kita ketahui, anak zaman sekarang jarang yang menunduk saat lewat di depan orang yang lebih tua. Pakaian anak zaman sekarang cenderung juga meniru selebritis dan kebarat-baratan. Mereka memakai pakaian yang terbuka dan memperlihatkan aurat mereka. Padahal, cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut mereka dicat beraneka warna. Tak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, upaya untuk mengatasi dampak negatif budaya asing ini ada 3, yaitu yang pertama, peran pemerintah. Pemerintah hendaknya dapat mengambil kebijakan strategis melalui penataan ulang sistem pendidikan, terutama mengenai pengaturan kurikulum. Selanjutnya, peran tokoh agama dan budaya. Peranan para ulama dan budayawan melalui program kerja organisasi keagamaan dan sanggar-sanggar budaya sangat strategis untuk menangkal masuknya budaya asing dalam masyarakat, khususnya kalangan generasi muda. Nah, peran selanjutnya yaitu peran orang tua dan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang terpenting, yang paling banyak waktunya. Orang tua adalah figur utama dalam keluarga yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak dan anggota keluarga. Orang tua adalah figur utama dalam keluarga yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak dan anggota keluarga. Nah, ada beberapa budaya Indo versus budaya Barat, bisa dilihat dalam gambar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.